Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Syafitri dengan NIM 2401191101. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang jawaban dari tugas saya, yang mana tugas ini yaitu dengan mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu PT Douglas Company. Kita akan menghitung laporan harga pokok produksi periode Desember 1900X1. Adapun BBL-nya yaitu persediaan BBL awal, yaitu di mana kita mendapatkan nilainya sebesar $10.091, yang mana angka itu kita dapatkan dari 10.000 itu dari soal, kemudian ditambah dengan nomor absen kita 1 dan ditambah dengan 90, yaitu dapatlah hasilnya $10.091. Kemudian adapun di transaksinya itu pembelian BBL sebesar $15.500 dan ada potongan pembelian sebesar 200. Untuk mendapatkan BBL tersedia dijual, tentunya kita akan menambahkan dari persediaan BBL awal ditambah dengan pembelian BBL, kemudian kita kurang dengan potongan pembelian, sehingga dapatlah hasil BBL tersedia untuk dijual sebesar $25.391. Kemudian, untuk memunculkan BBL yang digunakan, pasti adanya persediaan BBL akhir, yaitu yang mana barang BBL tersedia dijual, kita kurangkan dengan persediaan BBL akhir sebesar $5.500. Dapatlah $19.891 BBL yang akan kita gunakan. Kemudian ada TKL-nya sebesar 8.000, kemudian ada BOP. Adapun yang termasuk ke dalam BOP yaitu ada bahan penolong, ada BTKL, ada asuransi pabrik, ada penyusutan pembangunan pabrik, beban pabrik rupa-rupa. Angkanya ada di posisi 500, 780, 1000, 6000, dan 700. Kita jumlahkan semua BOP ini, dapatlah total BOP senilai $8.980. Nah, kemudian kita mencari total biaya produksi. Kita tambahkanlah BBL yang digunakan, BTKL, kemudian total BOP. Dapatlah total biaya produksinya senilai $38.871. Selanjutnya ada persediaan BDP awal, yang mana persediaan bahan dalam proses awal sebesar 5.600. Kita tambahkan total biaya produksi dengan persediaan BDP awal, dapatlah total biaya yang dibebankan senilai $42.471. Kemudian untuk menentukan harga pokok produksi, kita kurangkan total biaya yang dibebankan dengan persediaan BDP akhir. Adapun BDP akhirnya yaitu 10.120. Harga pokok produksinya yaitu 32. Jadi harga pokok produksinya yaitu 32.351. Sekianlah penjelasan mengenai laporan produksi Douglas Company. Kita lanjut ke laporan laba ruginya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Douglas Company laporan laba rugi periode Desember 1900X1. Adapun penjualannya yaitu senilai dengan 77.000, persediaan barang jadi awalnya 3.000, harga pokok produksinya $32.351, yang mana kita dapatkan dari pencarian kita yang sebelumnya. Kemudian harga pokok barang tersedia dijualnya, tentunya kita tambahkan persediaan barang jadi awal dengan harga pokok produksi, dapatlah nilainya $35.351. Selanjutnya yaitu persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini kita dapatkan nilainya dari soal, yaitu unit yang tersisa ada 200 dan kemudian harga per unitnya ada di 24,88 sekian, yang mana untuk mendapatkan nilai persediaan akhir itu kita harus menentukan harga per unitnya, yang mana harga produksi dibagi dengan total unit, ya seperti yang dilihat di sini. Selanjutnya kemudian ketika kita telah mendapatkan hasil dari persediaan barang jadi akhir, kemudian kita kurangkan harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok penjualan. Dengan persediaan barang jadi akhir, hingga dapatlah harga pokok penjualan senilai dengan $30.374.
Adapun untuk menentukan laba kotor, kita kurangkan penjualan dengan harga pokok penjualan. Dapatlah laba kotornya senilai dengan $46.626. Kemudian kita kurangkan dengan beban yang terlibat di dalamnya, yaitu ada beban ADM, ada beban pemasaran. Total beban operasionalnya ada di 39.000. Kita kurangkan laba kotor dengan total beban operasional, dapatlah laba bersih sebelum pajak senilai $7.626. Sekianlah penjelasan mengenai laba rugi periode Desember 1991. Bahasan tentang Bakter Company, laporan laba rugi periode 1902. Penjualannya yaitu ada 3.500, persediaan barang dari awalnya ada 665, harga pokok produksi ada 1.935. Adapun harga pokok produksinya itu kita dapatkan dari HPP ditambah PBJ akhir dikurang dengan PBJ awal, yaitu 2 juta ditambah dengan 590 dikurang dengan 665, dapatlah 1.935. Selanjutnya kita tambahkan, dapatlah barang tersedia dijual sebesar $2.590.000. Kemudian persediaan barang akhirnya senilai $590. Kita kurangkan, dapatlah harga pokok penjualan senilai 2 juta. Kemudian kita kurangkan penjualan dengan harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor senilai $1.500. Kemudian ada beban ADM dan ada beban pemasaran dengan total beban yaitu $795.000. Kita kurangkan laba kotor dikurang dengan beban operasional, dapatlah laba bersih sebelum pajak senilai $705.000. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan laporan harga pokok produksi dari Bakter Company. Adapun BBL-nya yaitu dengan nilai $1.299.309. Adapun kita dapat angka itu dari harga pokok produksi yang sebelumnya kita sudah menemukannya di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya kita tambah dengan BDP akhir dikurang dengan BDP awal, kemudian kita kurang dengan BTKL dan kita kurang dengan BOP. Dapatlah hasilnya $1.299.309. Kemudian adapun BTKL-nya yaitu dengan nilai $424.000. BOP-nya atau biaya overhead pabriknya yang kita dapatkan sebelumnya itu ada 424, tapi di soal diperintahkan hanya dibebankan 40%. Dapatlah nilainya $169.600. Kemudian kita tambahkan BBL, BTKL, dan BOP, dapatlah bahan baku barang langsung untuk dijual senilai dengan $1.899.909. Kemudian persediaan dalam proses ada dinilai $192.91. Kemudian jadi kita tambahkan, dapatlah total barang dalam proses dengan nilai $2.085.000. Kemudian adapun persediaan dalam proses akhirnya yaitu senilai $150.000. Kita kurangkan total barang dalam proses dikurang dengan persediaan dalam akhir proses, dapatlah harga pokok produksi senilai $1.935.000. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal latihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.